Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan taradahu wa dakini bi rahmatika fi barikas sholihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengikutnya, dan semoga kita menjadi salah satu pengikut yang insya Allah syafaatul uzma beliau tercurahkan untuk kita sekarang. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya perkenalkan nama saya Abdul Majid, saya mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 LPTK IAIN Ambon dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Izinkan saya hari ini untuk melakukan uji kinerja sebagai pelengkap kegiatan akhir dari PPG tersebut, yang mana pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6 dengan materi surat Al-Insyirah. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Jahid, tolong dipimpin doa Jahid. Yang bertiap dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya sudah di meja kan? Sudah ya? Sudah siap belajar ya? Sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Abdi Kurniawan, Abdullah Salam, Abian Fatah Rizki, Abrar Zepa, Adiba Ajara, Ahmad Rizki, Alifah Zahra, Alifah Amera, ya, Amira Anoktora, Ariski, Asyafa Al-Mafira, Aulia Asifa, ya, Davina Diana Sihab, Parenda Putri, Parenda Putra Aliansa, Pilih Fitria, Haikal Hasfi, Muhammad Aska, Muhammad Ihsan, Muhammad Rehan Kurniawan, Muhammad Zubair, Cita Cinta Kirana, Queen Sahana,
Raisan Ibrahim, Rayyan Ainur Rizkinan Altaf, masuk. Salsabila Maulida, Sofi Ramadhani, Syahira Natasha Arum, Sifa Aulia, Zaid Arab Sanjani, Muhammad Ajing Pratama, Muhammad Raja. Oke, nah, sebelum kita mulai pembelajaran, materi kita ini adalah tentang apa nih? Surat Al-Insyirah. Nah, ini bab 6 materi kita tentang surat Al-Insyirah. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang bab 5, yaitu tentang surat Ad-Duha. Nah, setelah Ad-Duha ini kita belajar surat Al-Insyirah. Apa kaitan surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah? Tentunya ada. Yang pertama apa? Yang pertama sama-sama Al-Quran yang ada di dalam juz 30. Yang selanjutnya sama-sama ayat Al-Quran yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya sama-sama berkaitan tentang akidah dan tauhid. Nah, sekarang itu tadi persamaannya. Sekarang perbedaannya. Kalau surat Ad-Duha berbicara tentang optimis, percaya diri. Tentang apa lagi? Tentang kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini adalah tentang surat Al-Insyirah. Materi selanjutnya, nah, surat Al-Insyirah. Nah, sebelum belajar perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran kita tentang surat Al-Insyirah. Yang pertama adalah mengenal surat Al-Insyirah secara benar dan fasih. Yang selanjutnya menerjemahkan surat Al-Insyirah dengan benar. Selanjutnya menghafal surat Al-Insyirah dengan fasih dan benar. Selanjutnya menganalisis hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Insyirah. Yang selanjutnya menganalisis isi kandungan surat Al-Insyirah. Setelah tujuan pembelajaran, selanjutnya ada yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria tercapainya pembelajaran ini yang pertama adalah kalian fasih dan benar tartil membaca surat Al-Insyirah. Yang pertama. Yang kedua, menyebutkan makna yang terkandung dalam surat Al-Insyirah, tentunya dalam per ayat. Yang selanjutnya, menerapkan nilai kesabaran dan optimis dalam kegiatan kelompok. Nah, nanti setelah ini kalian ada kegiatan berkelompok ya. Nah, pemahaman bermakna tentang surat Al-Insyirah adalah surat Al-Insyirah ini membawa kita agar selalu bersifat optimis, berperilaku optimis. Optimis apa nih? Kalian dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya kesuksesan. Nanti dijelaskan dalam surat Al-Insyirah bahwa kalau kita gagal bukan berarti kita berhenti, tapi kegagalan adalah pintu gerbang utama menuju kesuksesan. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian perhatikan video yang Bapak sharing. Nah, tolong disimak videonya sama-sama. Videonya nggak tampil sih. Videonya nggak tampil sih ini. Nah, oh, pindahin dulu ya.
Saya ingin menceritakan tentang optimis dan bahagia. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan tanpa senang, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi keluarganya dengan baik. Contoh sifat optimis adalah saat menghadapi ujian selalu meyakini diri akan lulus. Saat tertimpa masalah selalu meyakini diri akan mendapatkan jalan keluar terbaik. Saat kehilangan sesuatu selalu meyakini diri bahwa sesuatu tersebut akan diganti yang lebih baik. Contoh masalah adalah tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis sudah bangkit dari keterpurukan. Begini saja pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya. Nah, dari video itu sekarang Bapak mau bertanya nih sebelum kita ke materi. Ya. Kalian tahu nggak video tadi berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang optimis ya. Nah, tentang optimis ini, yang namanya optimis itu pasti berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan. Pernah nggak dari kalian mengalami kesulitan? Pernah nggak? Pasti, namanya manusia ya. Pernah mengalami kemudahan nggak? Pernah. Selanjutnya ya, kalau kita mengalami kesulitan, tiba-tiba kita ketemu jalan keluarnya, perasaan kita tuh seperti apa? Nah, kadang kita senang, bahagia. Kenapa? Karena kesulitan kita sudah kita hadapi. Nah, berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan, di situ ada nggak peran Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Ada nggak peran Allah Subhanahu Wa Taala? Ada, karena kita manusia beriman, bertakwa, dan kita percaya Allah itu punya hukum yang namanya Al-Quran dan Hadis. Pasti ya ada keterkaitan antara kemudahan dan kesulitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana keterkaitannya? Kita lihat. Sesuai dengan pembahasan kita ini, kita akan membahas tentang yang namanya surat Al-Insyirah. Hubungan keterkaitan antara kemudahan dan kesulitan dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Nih, mana surat Al-Insyirah? Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat. Golongan suratnya apa? Golongan suratnya apa? Makiyah. Golongan surat dalam Al-Quran ada berapa? Golongan surat dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama apa? Makiyah. Yang kedua Madaniyah. Apa perbedaan Makiyah dengan Madaniyah? Perbedaannya apa? Kalau Makiyah diturunkan di kota Mekah, kalau Madaniyah di Madinah. Berarti surat Al-Insyirah ini diturunkan di mana? Di kota Mekah, karena golongannya Makiyah. Dan selanjutnya kita coba lihat surat Al-Insyirah. Nah, ini surat Al-Insyirah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
kelihatan. Kita baca sama-sama ya surat Al-Insyirah. Kita baca sama-sama ya. Faiza qara'al Qur'ana fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi tentang bacaan surat Al-Insyirah. Kita baca sama-sama. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, bacaan kita udah bener atau belum? Karena yang namanya Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah, di dalamnya terkandung hukum bacaan yang kita sebut adalah tajwid. Nah, sekarang kita lihat hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Insyirah melalui video berikut. Tolong disimak videonya. Nih, kalian mungkin gak asing dengan video ini. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Snacks. Seru deh. Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa wada'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi video tentang hukum bacaan atau contoh bacaan yang tartil yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang ada dalam surat Al-Insyirah. Nah, sekarang ini kelompoknya sudah terbentuk. Bapak harap kalian tetap fokus ya, tetap fokus untuk belajar karena sudah berkelompok. Nanti akan ada pembagian kelompok sudah terbagi ya. Sekarang kita lihat dalam surat Al-Insyirah ya, sama-sama kita ulang lagi baca sesuai dengan apa yang tadi video ya. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallah. Nah, ini berkaitan tentang surat Al-Insyirah
al-insyirah ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian sudah dibagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di situ Bapak minta kalian membuat hasil diskusi atau membuat laporan tentang diskusi. Tugasnya Bapak sudah bagikan, setiap kelompok sudah Bapak bagikan tugas LKPD. Silakan kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, nanti seperti biasa dipresentasikan di depan kelas. Silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan kalian berdiskusi. Dari video itu, sekarang Bapak mau bertanya nih sebelum kita ke materi. Ya. Kalian tahu nggak video tadi berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang optimis ya. Nah, tentang optimis ini, yang namanya optimis itu pasti berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan. Pernah nggak dari kalian mengalami kesulitan? Pernah nggak? Pasti, namanya manusia ya. Pernah mengalami kemudahan nggak? Pernah. Selanjutnya ya, kalau kita mengalami kesulitan, tiba-tiba kita ketemu jalan keluarnya, perasaan kita tuh seperti apa? Nah, kadang kita senang, bahagia. Kenapa? Karena kesulitan kita sudah kita hadapi. Nah, berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan, di situ ada nggak peran Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Ada nggak peran Allah Subhanahu Wa Taala? Ada, karena kita manusia beriman, bertakwa, dan kita percaya Allah itu punya hukum yang namanya Al-Quran dan hadis. Pasti ya ada keterkaitan antara kemudahan dan kesulitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana keterkaitannya? Kita lihat. Sesuai dengan pembahasan kita ini, kita akan membahas tentang yang namanya surat Al-Insyirah. Hubungan keterkaitan antara kemudahan dan kesulitan dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Nih, mana surat Al-Insyirah? Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat. Golongan suratnya apa? Golongan suratnya apa? Makiyah. Golongan surat dalam Al-Quran ada berapa? Golongan surat dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama apa? Makiyah. Yang kedua Madaniyah. Apa perbedaan Makiyah dengan Madaniyah? Perbedaannya apa? Kalau Makiyah diturunkan di kota Makkah, kalau Madaniyah di Madinah. Berarti surat Al-Insyirah ini diturunkan di mana? Di kota Mekah, karena golongannya Makiyah. Dan selanjutnya kita coba lihat surat Al-Insyirah. Nah, ini surat Al-Insyirah kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kita baca sama-sama ya surat Al-Insyirah. Kita baca sama-sama ya. Faiza qara'al Qur'ana fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na kawidrak alladhi anqada dhakrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Faiza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi tentang bacaan surat Al-Insyirah. Kita baca sama-sama. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, bacaan kita udah bener atau belum?
Karena yang namanya Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah, di dalamnya terkandung hukum bacaan yang kita sebut adalah tajwid. Nah, sekarang kita lihat hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Insyirah melalui video berikut. Tolong disimak videonya. Nih, kalian mungkin gak asing dengan video ini. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko.net. Seru deh. Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa wada'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul Azim. Nah, itu tadi video tentang hukum bacaan atau contoh bacaan yang tartil yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang ada dalam surat Al-Insyirah. Nah, sekarang ini kelompoknya sudah terbentuk. Bapak harap kalian tetap fokus ya, tetap fokus untuk belajar karena sudah berkelompok. Nanti akan ada pembagian kelompok sudah terbagi ya. Sekarang kita lihat dalam surat Al-Insyirah ya, sama-sama kita ulang lagi baca sesuai dengan apa yang tadi video ya, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallah. Nah, ini berkaitan tentang surat Al-Insyirah ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian sudah dibagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di situ Bapak minta kalian membuat hasil diskusi atau membuat laporan tentang diskusi. Tugasnya Bapak sudah bagikan, setiap kelompok sudah Bapak bagikan tugas LKPD. Silakan kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, nanti seperti biasa dipresentasikan di depan kelas. Silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nah, ini begini tulis ya. Tapi udah nih jawaban ini nama kelompoknya tulis. Nama-namanya. Kalau kurangnya kurang, ini kurang taruh di sebelahnya sini. Ya.
Udah? Kalau udah? Udah? Kalau udah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas, ya. Presentasinya cukup dibaca aja, dibaca, nggak usah dijelasin. Kelompok siapa dulu yang mau? Kelompok 2 silakan presentasikan. Berdua boleh. Silakan ucapin salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tolong disimak. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nah, ini yang mantap suaranya. Ayat keberapa? Al-Isra ayat 5 sampai 6. Mananya apa mananya? Nah, terus? Nah, terus? Terus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang dimakan dalam air makanan. Nah, terus yang mantap suaranya, salam. Terus terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 1. Ngobrol banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran? Nah, coba diulang. Yang kencang suaranya. Ulang, yang kencang suaranya nggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disimak temennya. Simak temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beritahukan untuk kelompok 3. Hasilnya dikumpulin, setiap kelompok dikumpulin, hasil kelompoknya dikumpulin. Ini ya nggak apa-apa, itu di situ aja, ininya aja. Ya nggak apa-apa, ininya aja. Nah, dikumpulin. Nah, sudah. Kalau dari kembali tentang
surat Al-Insyirah. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita mau closing penutupan untuk hari ini. Materi Kurdis tadi sudah selesai. Nah, kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini bahwa surat Al-Insyirah menjelaskan bahwa kita selaku orang Islam, ini semuanya masih pada Muslim kan? Nah, harus percaya apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tentang kehidupan kita. Kehidupan kita ini semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu kemudahan, baik itu kesulitan. Ketika kita mendapatkan kemudahan, kita wajib bersyukur apa yang telah diberikan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, balik lagi, kita harus optimis. Kita berusaha, berdoa, dan tak lupa kita harus tetap melakukan kegiatan kita. Jangan pas saya udah usaha, saya udah doa, tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, percuma. Nah, dalam surat Al-Insyirah ini menjelaskan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Karena seperti belajar itu langsung bisa, apa nggak bisa dulu? Ya, nggak bisa dulu, karena belajar baru bisa. Kesulitannya apa? Kesulitannya nggak bisa belajar. Kemudahannya ketika kita sudah belajar dan kita tahu itu akan menjadi mudah. Contohnya naik sepeda motor atau sepeda listrik. Kalau nggak belajar bisa nggak? Belum tentu. Kalau kita belajar, terbiasa, lama-lama jadi bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan surat Al-Insyirah, ya, bahwa dari setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan untuk pembelajaran berikutnya, ini ada tugas untuk kalian. Bapak minta dihafalkan surat Al-Insyirah. Kita tutup pembelajaran kita kali ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.